Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas topik yang banyak banget di request sama teman-teman semua, yaitu cara menghitung harga wajar dan diskon suatu saham. Metode ini sudah saya gunakan dari awal dulu saya mulai berinvestasi saham, hingga sampai detik ini pun masih relevan dan masih saya gunakan. So, stay tune dan pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Menghitung harga wajar dan diskon sebuah saham adalah pengetahuan basic yang wajib banget dikuasai oleh seorang value investor. Karena dengan mengetahui nilai wajar suatu saham, itu bisa sangat membantu kita untuk membuat keputusan dan strategi investasi yang baik. Seperti contohnya, kapan waktu yang tepat untuk membeli, kapan kita harus hold, sampai kapan waktu yang tepat untuk menjual dan take profit. Kemudian pasti ada di antara teman-teman yang nanya, belinya di harga berapa bro? Terus nanti jualnya di harga berapa? Target keuntungannya tuh berapa persen? Saya yakin pasti banyak teman-teman yang nanya seperti ini. Nah nantinya, pertanyaan-pertanyaan ini akan bisa dengan mudah dijawab setelah teman-teman bisa menghitung harga wajar sebuah perusahaan. Makanya, menurut saya ini adalah hal yang sangat penting supaya kita bisa menjadi seorang value investor yang berhasil. Jadi saya perjelas dulu ya di awal. Tujuan saya buat video ini adalah supaya teman-teman bisa menyusun strategi investasi yang baik dan mendapatkan keuntungan dari investasi saham. Jangan sampai rugi ya. Kalau mungkin ada di antara teman-teman yang nanti nonton video ini mungkin beberapa tahun ke depan, beberapa tahun yang akan datang, tenang aja, saya mau kasih tahu metode ini pasti masih akan sangat relevan dan pastinya masih sangat bisa diterapkan. Oke ya. Saya pribadi sih suka sekali menggunakan metode ini. Karena metode ini tuh sangat simple, dan biasanya sih yang simple-simple itu ternyata lebih bener loh. Kita buktiin ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru mulai belajar berinvestasi saham, jangan khawatir. Metode ini nggak bikin pusing, karena sekarang seluruh data yang dibutuhkan itu sudah tersedia dan bisa diakses dengan mudah. Jadi kita tuh cuma tinggal pakai aja angka-angkanya. Oke, kita mulai ya. Jadi tahap pertama yang akan saya lakukan untuk menghitung harga wajar sebuah perusahaan adalah menggunakan PE ratio. Atau kadang ditulis PE atau PER. Atau PER. Kalau kita sih umumnya ngomongnya ini PER. Jadi di video ini saya akan pakai bahasa PER ya. Tapi maksud saya artinya sama. PE, PE ratio, PER, PER. Nah itu tuh sama. Oke, sedikit penjelasan. Apa sih PER itu? Nah, sederhananya, PER ini adalah harga saham dibandingkan dengan keuntungan yang dihasilkan per lembar saham. Makanya dikasih nama price to earning. Jadi price dibandingkan dengan earning. Nah, price yang dimaksud di sini adalah market price atau harga per satu lembar saham di bursa. Nah, ini harga ini yang sering kita lihat setiap hari, nah itu namanya market price. Sedangkan earning yang dimaksud di sini adalah earning per share, EPS, atau keuntungan yang dihasilkan untuk per lembar saham. Supaya lebih jelas, saya akan kasih contohnya ya. Saya pakai contoh saham Telkom, TLKM. Misalkan nih, harga saham Telkom per lembar di akhir tahun 2019 adalah 3.970. Nah, kalau kita pakai laporan keuangan full year 2019, tercatat Telkom ini berhasil mencetak laba sekitar 18,6 triliun. Itu hasil kinerja di tahun 2019. Nah, 18,6 triliun ini adalah laba total. Untuk menghitung keuntungan per lembar saham atau EPS, kita harus lakukan perhitungan lagi. Kita bagi keuntungan ini 18,6 triliun dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar di masyarakat. Nah nanti kita akan dapat EPS Telkom di 2019 adalah Rp188 per lembar saham. Jadi satu lembar saham keuntungannya Rp188. Tapi tenang aja, teman-teman nggak usah capek-capek ngitung. RTI dan Stockbit sudah menyediakan rekap data EPS ini untuk seluruh saham yang sudah submit laporan keuangan. Jadi pokoknya kita tinggal pakai aja deh angkanya.
That's why makanya saya bilang ini tuh simple banget. Oke, lanjut ya. Setelah kita tahu market price dan EPS-nya, kita udah bisa nih hitung PE ratio-nya, hitung PER-nya. Caranya gampang banget. Tinggal bagi aja market price-nya di 3.970 dibagi EPS 188. Maka nanti akan didapat PE ratio per Telkom di akhir 2019 adalah sekitar 21,11. Dicatat ya. Nah, terus buat apa bro kalau udah bisa ngitung PER? Nah, di sini poin pentingnya. Video ini akan membahas cara menghitung harga wajar menggunakan PE ratio historis atau menggunakan PER historis. Tapi capek dong bro, kita harus cari data historisnya satu persatu. Cari PER 2019, 2018, 2017, 2016, 2015. Dicari semua gitu. Tenang aja mas bro mbak sis, seperti yang saya sudah bilang di awal, metode ini tuh simple dan ampuh banget untuk diterapkan. Jadi data PER historis itu sudah disediakan dan kita tinggal pakai aja, tinggal comot aja, copy paste aja angkanya, masukin ke perhitungan kita. Thanks to Stockbit yang sudah menyediakan data ini, sehingga kita sebagai investor nggak perlu capek-capek untuk ngolah data lebih dari 600 saham yang ada di bursa. Lanjut ya, kita bahas mengenai PER sedikit lagi. Jadi, kalau PER sebuah perusahaan itu rendah, PER-nya kecil, itu artinya harga saham perusahaan itu murah, atau bisa saya bilang undervalue. Sebaliknya, kalau PER-nya besar, PER-nya tinggi, artinya perusahaan itu sedang dihargai kemahalan atau overvalue. Nah, yang bisa menyebabkan PER ini naik, itu ada dua hal. Yang pertama, harga sahamnya naik gila-gilaan, kemahalan, atau laba perusahaannya turun drastis. Nah, kedua penyebab ini nggak asik banget nih untuk seorang value investor. Kita pasti akan menghindari hal-hal seperti ini. Makanya saya akan bilang, saya sih nggak mau ya berinvestasi di saham yang PER-nya tinggi. Tapi muncul pertanyaan lagi nih, batas tinggi PER itu berapa bro? 10, 20, 30? Atau berapa? Terus kemudian kalau PER yang rendah yang harus kita cari itu berapa bro? 3, 5, 7? Atau mungkin 1? Atau berapa bro? Nah, tinggi rendahnya PER sebuah saham ini sangat relatif. Saya nggak bisa bilang di bawah 10 itu rendah, terus kita harus beli sahamnya mumpung murah, itu nggak bisa begitu. Lalu kalau PER-nya di atas 10 udah kemahalan, saatnya jual, ya nggak bisa gitu juga bro. Menurut saya pribadi, agak kurang fair ya kalau seperti itu. Kita pakai patokan 10, kemudian di bawah 10, atau di atas 10, itu nggak bisa begitu. Terus kemudian harus dibandingkan dengan apa bro? Nih, penting banget ya. Untuk dapat kesimpulan harga saat ini murah atau mahal, kita harus membandingkan PER saat ini dengan rata-rata PER historis dan PER sektoral. Jadi kita bisa pakai dua acuan, yaitu rata-rata PER historis dan PER sektoral. Tapi saat ini, di video ini, saya akan secara spesifik bahas penggunaan PER historis. Mungkin nanti di video selanjutnya, saya akan bandingkan dengan PER sektoral. Oke, langsung aja ya. Kita mulai perhitungannya di emiten-emiten saham supaya lebih jelas. Kita akan langsung ya masuk ke Stockbit. Oke, sekarang kita udah masuk ke Stockbit. Jadi di sini saya menggunakan Stockbit versi browser di stockbit.com. Jadi kalau di antara teman-teman pakai browser di website Stockbit, teman-teman bisa langsung aja ikutin tutorial yang akan saya lakukan. Tapi mungkin kalau di antara ada teman-teman yang pakai Stockbit versi aplikasi di handphone, tenang aja, data ini juga bisa dicari. Jadi teman-teman tinggal masuk aja ke Stockbit, ke aplikasi Stockbit. Kalau yang udah download, kalau yang belum download, download dulu di Play Store atau App Store. Kemudian teman-teman nanti langsung ketik aja kode sahamnya, contohnya Telkom, ketik kode TLKM. Kemudian nanti teman-teman masuk ke tab Financial. Kalau udah pencet Financial, nanti teman-teman scroll aja ke bawah. Nanti di bagian paling bawah itu ada grafik yang akan dipakai. Gitu ya. Kalau teman-teman pakai browser, teman-teman bisa nonton video ini supaya teman-teman paham step-stepnya dan cara analisanya. Oke, kita mulai. Jadi kemarin saya sudah bikin postingan di YouTube. Saya nanya ke teman-teman semua kira-kira mau request saham apa yang akan saya jadikan contoh dan saya hitungkan harga wajarnya.
Jadi dari komen-komen yang ada, saya sudah ngambil 5 saham. Ada 5 saham yang akan saya jadikan contoh dan saya hitung harga wajarnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu ya. Tapi pertama-tama saya akan kasih tahu dulu step-stepnya. Jadi saham yang banyak di request adalah sahamnya Bank BRI, saham BBRI. Nah ini adalah saham sejuta investor ya. Jadi bisa dibilang banyak banget teman-teman yang invest di saham BBRI, atau juga bahkan banyak banget teman-teman yang pakai Bank BRI untuk transaksi sehari-hari. Jadi saham ini sangat related banget dengan kehidupan kita. Oke, kita mulai. Jadi hari ini adalah tanggal 12 Agustus. Saya bikin video ini rekamnya di closing market sekitar jam 7. Jadi market sudah tutup ya di tanggal 12 Agustus. Hari ini kenaikannya cukup oke ya. Kalau kita lihat IHSG naik 0,83%. Saham-saham besar ini naik ya. Naiknya besar. Bank BNI naik 7%, Bank BRI naik 5%, dan lain-lain. Oke, kita akan coba. Pertama, kita ketik dulu kode sahamnya. Seperti yang tadi dibilang, Bank BRI ya, kodenya BBRI. Setelah masuk, kita bisa langsung ke Funda Chart yang di sini. Kita ketik aja. Oke, kemudian kita scroll ke bawah ya. Di sini ada grafik pergerakan harga. Nah, grafik pergerakan harga ini bisa kita hilangkan karena sekarang kita nggak lagi lihat pergerakan harganya ya. Jadi di sini di financial metric kita close. Oke, kemudian karena kita mau cari PE, kita search ya metriknya PE. Caranya gampang, ketik aja PE. Nanti di sini akan muncul, pertama teman-teman pilih current PE ratio, TTM, trailing 12 month. Nah ini artinya PE 12 bulan berjalan. Kita klik, nanti muncul. Oke, kemudian kita pencet lagi PE. Kita masukin min PE standar deviasi. Kita klik, nanti akan muncul garis di tengah. Kemudian kita klik lagi PE. Kita aktifkan juga yang plus 1. Kita juga aktifkan yang plus 2. Kita aktifkan lagi yang minus 1, dan kita aktifkan yang minus 2. Oke, jadi total ada current PE ratio, ini yang biru, grafik biru, kemudian min, rata-rata PE standar deviasi ini yang tengah, yang warna pink, kemudian PE plus 1 itu yang orange, PE plus 2 yang hijau, PE minus 1 yang merah, PE minus 2 yang biru, garis yang di bawah. Gitu ya. Nah, ini untuk apa? Ini untuk perbandingan yang akan kita pakai. Jadi, kita pakai PE yang sekarang ini kan 12. Kalau kita lihat rata-rata PE-nya ini 13,43. Tapi ini di data 1 tahun. Kalau teman-teman mau pakai data 1 tahun, teman-teman kurang lebih investnya ya 1 tahun ke depan. Kalau misalkan teman-teman mau pakai jangka waktu yang lebih panjang, berarti waktu investasi teman-teman juga akan lebih panjang. Misalkan 5 tahun, ya kita akan coba pakai 5 tahun ya di sini. Jadi proyeksinya ini investasi untuk 5 tahun ke depan. Kita ketik 5 di sini. Nah, udah muncul nih. Kelihatan kan? Nantinya saya akan kasih tahu kegunaan masing-masing garis. Jadi teman-teman tahu kegunaannya, jadi bisa lebih mantap lah ya untuk kira-kiranya. Oke, kita akan langsung masuk ke spreadsheet Excel yang sudah saya buatkan. Jadi kita tinggal pakai aja. Saya mau kasih tahu kalau grafik ini bisa berubah setiap harinya. Jadi seandainya teman-teman mau ngitung harga wajarnya, mau pakai grafiknya, sebaiknya teman-teman bikin lagi grafiknya. Teman-teman masukin lagi datanya supaya teman-teman bisa dapat data yang paling update. Gitu ya. Jadi ini adalah data Bank BRI menggunakan data 5 tahun. Kita lihat PE-nya seperti ini. Kalau yang biru ini pergerakan PE. Yang ungu ini rata-rata ya tadi ya. Semakin tinggi, semakin mahal. Semakin rendah, semakin murah. Tapi kalau kita lihat PE-nya saat ini ada dia di tengah-tengah lah ya. Tapi masih di bawah rata-rata. Kalau kita lihat PE saat ini ada di bawah rata-rata, itu sepertinya masih ada diskon di saham ini. Artinya harga saat ini masih di bawah harga wajarnya. Ya, kita coba hitung ya harga wajarnya berapa. Jadi caranya gini. Kita masukkan EPS, earning per share-nya, trailing 12 month, 12 bulan ke belakang. Kita cari aja datanya dari Stockbit. Seperti ini. Kemudian kita masukin kodenya BBRI. Lalu dapat
key statistik, kita scroll ke bawah, nanti akan muncul EPS, current EPS TTM. Nah, kita pakai yang ini ya, jangan pakai yang annualize. Jadi bedanya apa sih? Bedanya TTM ini adalah 12 bulan ke belakang, kalau annualize ini adalah 12 bulan proyeksi. Jadi contohnya sekarang baru 6 bulan. EPS 6 bulan ini dikali 2 supaya jadi EPS 1 tahun. Jadi namanya EPS annualized. Saya prefer pakai yang TTM, trailing 12 month. So datanya adalah 278,66. Kita langsung masukin di sini 278,66. Lanjut di sebelahnya kita masukin rata-rata pair. Rata-rata pairnya ini di 12,96, yang garis tengah ya. 12,96. Dapat harga wajarnya 3.611. Oke ya, jadi harga wajarnya 3.611. Nah, tapi sekarang coba kita lihat, harga saat ini berapa sih? Apakah masih di bawah, masih diskon? Kita coba lihat. Oke, harga saat ini 3.350. Kita masukin aja di sini, 3.350. Nah, oke, jadi kelihatan, harga saat ini 3.350, yang artinya masih lebih rendah dibanding harga wajarnya. So, sehingga ada peluang untuk naik ya, ke harga wajarnya. Kalau kita hitung saat ini diskonnya di 7,24% atau margin of safety-nya di 7,24%. Nah ini terserah teman-teman. Menurut teman-teman oke nggak kalau beli Bank BRI diskonnya 7,24%? Kalau menurut saya ini sih masih oke ya, masih harga yang bagus. Karena kalau kita lihat EPS-nya itu masih di sini nih, masih di bawah. Sedangkan Bank BRI aja EPS-nya pernah ke 17 nih, pernah ke atas ini. Oke ya, harusnya teman-teman di sini udah mulai nangkep nih. Nah, beruntung banget kalau misalkan teman-teman ya beli di market yang kemarin ya, market crash kemarin, di sini harga Bank BRI ini sempat ke harga 2.100-an. Pairnya itu di sekitar 8. Ini murah banget. Nih, coba bandingin aja. Kalau misalkan kita masukin harganya 2.100, artinya diskonnya 41%. Jadi beruntung banget teman-teman yang bisa beli di harga 2.100. Karena kalau kita lihat kenaikannya sampai saat ini aja udah lumayan banyak ya. Tapi nggak masalah, nggak perlu menyesal atau gimana. Masih ada kesempatan. Kalau misalkan teman-teman mau masuk, sampai ke 12,96 ini aja masih ada diskon 7,24%. Kalau bisa naik ke 17,33 ya lebih bagus lagi. Gitu ya. Oh ya, data EPS ini saya menggunakan Q1 2020 karena Bank BRI belum rilis Q2 2020. Nanti ketika data kuartal kedua rilis, teman-teman harus lakukan adjust lagi, teman-teman harus lihat lagi EPS TTM-nya berapa. Nanti disesuaikan. Oke? Gitu ya, tentang saham Bank BRI. Kemudian kita lanjut ke saham berikutnya yang banyak di-request adalah sahamnya Telkom, TLKM. Nah, ini data 5 tahunnya sudah saya ambilkan. Jadi kita tinggal pakai aja. Kalau kita lihat di sini, saat ini PI-nya rendah ya, PI-nya di PI-2 nih di 15,67. Di sini relatif lumayan jauh, kalau ke rata-rata PI-nya ini di 20,18. Sekarang kita coba masukin ya. Kita masukin rata-ratanya adalah 20,18. Lanjut, kita cari tahu EPS-nya itu berapa di Stockbit. Nah, kita masukin aja TLKM. Sama ya, stepnya kayak tadi, masuk ke key statistik, kemudian kita scroll ke bawah, nanti kelihatan di sini EPS TTM, 187,5. Kita langsung masukin aja. Oke, jadi kelihatan harga wajarnya di 3.784. Kita lihat harga saat ini 2.950. Oke, kita masukkan 2.950. Nah, dapat harga saat ini lebih rendah dari harga wajarnya, diskonnya masih lumayan ya, masih 22%. Data ini adalah data EPS di kuartal kedua 2020, karena Telkom udah rilis laporan keuangan kuartal keduanya. Teman-teman gimana? Menurut teman-teman, apakah diskon 22% ini menarik? Kalau menarik, teman-teman boleh beli sih. Kalau menurut saya, untuk harga 3.784, saya rasa mudah ya untuk Telkom ya. Karena Telkom ini emiten yang cukup kuat, blue chip ya, ini juga langganannya para investor nih. Gitu ya, 3.784 dengan diskon 22%.
Lanjut ke saham yang ketiga, Pakuwon Jati. Ini di sektor properti ya. Teman-teman juga banyak yang request saham ini. Ini juga sangat populer ya. Kita cek harga wajarnya berapa. Pertama masukin rata-rata pairnya 14,29. Kemudian kita masukin EPS-nya, Pakuwon Jati, Pewon. Jadi ini adalah saham properti yang base-nya banyak di Surabaya dan Jakarta. Key statistik, kemudian kita lihat EPS TTM-nya 38,14. Kita masukin 38,14. Oke, dapat ya. Harga wajarnya di sini 545. Ya oke. Kita sekarang masukin harga saat ini Pakuwon Jati di 406. Oke. Nah, kita dapat ya. Jadi harga wajarnya di 545 dengan harga saat ini di 406. Harga saat ini masih menunjukkan diskon sebesar 25,51%. Komen ya, menurut teman-teman apakah layak saham ini untuk dibeli? Oke, kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu Sido Muncul. Ini saham consumer goods ya, kodenya Sido. Kalau kita lihat ini tinggi ya, naik tinggi PI-nya. Udah sampai di hampir di PI plus 2. Nah, kita lihat ya valuasinya seperti apa. Kita masukkan rata-ratanya 19,56. Kemudian kita masukkan EPS-nya. Kita cari ya, Sido. Key statistik. EPS TTM 56,49. Oke, harga wajarnya di 1105 untuk Sido. Kita lihat harga saat ini 1370. Oke. Jadi kelihatan ya, harga saat ini sudah melebihi harga wajarnya. Sehingga ini nggak ada diskon. Kalau bisa dibilang malah harganya kemahalan kalau dibandingkan dengan harga wajar. Coba karena kita lihat ya, PI-nya di sini udah hampir mentok di PI plus 2. Lalu artinya saham ini nggak layak dibeli gitu bro? Nggak bisa gitu juga. Karena Sido Muncul ini adalah saham yang sedikit berbeda ya, dibandingkan saham-saham yang seperti contohnya Pakuwon tadi, seperti contohnya ini. Kalau kita lihat, Sido Muncul ini adalah saham growth, bukan saham value. Jadi kalau kita lihat saham growth, pasti harganya cukup mahal, harganya tidak akan dihargai terlalu murah ya, tidak akan dibanting terlalu dalam, beda sama saham-saham value. Jadi kalau teman-teman coba di saham Unilever atau di saham Bank BCA, itu pasti harganya di atas harga wajar. Karena market menghargai saham-saham itu tuh mahal sekali karena itu saham yang bagus ya. Itu akan membedakan penilaian kita dengan harga saham value investing. Oke ya, sampai sini kalau udah oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya. Yaitu sahamnya Indo Tambang Raya Megah atau ITMG. Ini juga saham yang banyak di request, saham batu bara. Dan kita akan coba ya, kita akan coba hitungkan harga wajarnya. Kita tulis dulu, rata-rata pairnya adalah 9,92. Kemudian EPS-nya, kita cari. Kita pencet key statistik. Kita catat current EPS-nya, TTM-nya 1084,12. Oke, harga wajarnya di 10.754 untuk ITMG. Kita lihat harga sekarang 8125. Oke, kita catat di sini. Nah, kelihatan harga saat ini masih di bawah harga wajar dengan diskon sebesar 24,45%. Ini menggunakan EPS kuartal kedua ya. Jadi ITMG ini sudah rilis laporan keuangan kuartal keduanya. Jadi gimana menurut teman-teman? Apakah layak dibeli ITMG ini dengan diskon 24,45%? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kita lihat, garis-garis ini itu ada artinya.
garis min, garis standar deviasi plus 1, standar deviasi plus 2, standar deviasi minus 1, atau minus 2, ini ada artinya. Simpelnya gini deh, kalau kita lihat ya di saham Bank BRI, ketika harganya mulai menyentuh standar deviasi plus 2, akan turun biasanya. Oke, ini secara statistik aja ya. Berapa kali nih dia udah mencapai plus 2, turun. Ke rata-rata ya, ke sekitar rata-rata di tengah. Kemudian naik lagi, plus 2, turun lagi. Naik lagi ke plus 2, turun lagi. Naik lagi ke plus 2, kemudian turun lagi jauh, naik lagi. Jadi, garis-garis ini bisa saya bilang sebagai support dan resisten. Jadi, teman-teman bisa ambil kesimpulan ya. Misalkan kalau nanti harganya naik tinggi, mencapai EPS plus 2, nah mungkin itu adalah saat yang tepat untuk menjual. Jadi, bukan berarti patokannya hanya selalu di harga wajar, tapi harga emiten saham pun bisa dihargai melebihi harga wajarnya. Itu sangat biasa. Jadi kalau teman-teman mau bikin rencana, ya teman-teman bisa atur ya profil resikonya. Sama ya, seperti kalau kita lihat data historis, harga saat ini, harga di belakang sini, ketika menyentuh harga wajarnya turun. Menyentuh harga wajarnya turun, kemudian naik. Nah, tapi kalau kita lihat keunikannya adalah saat kemarin market crash, saham Bank BRI ini mantul di sekitar standar deviasi minus 2 di sini. Jadi kalau teman-teman mau beli harga saham Bank BRI di harga yang murah, nah teman-teman boleh ngantri nih di sekitar sini, di harga sekitar PI 8 atau di PI standar deviasi minus 2. Ini adalah entry yang sangat bagus, harga murah, potensi kenaikan tinggi ya, sampai ke 17,33 di PI plus 2. Jadi kurang lebih kesimpulannya sih seperti itu, kalau saya melihatnya secara sederhana seperti itu. Mungkin kalau ada di antara teman-teman yang lebih jago soal analisa fundamental pair ini, silahkan tulis di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling bertukar pikiran. Oke, kita lanjut lagi sama ya, Telkom juga kalau kita lihat polanya sama, garis-garis ini tuh selalu menjadi tahanan ya, menjadi support, menjadi resisten untuk harga di Telkom. Kalau kita lihat di sini, standar deviasi minus 1, kemudian naik. Di standar deviasi plus 1, ada sedikit halangan, dia turun dulu. Kemudian naik, di sekitar standar deviasi plus 2, turun dia. Turun, terus sempat ketahan sebentar di sini. Naik lagi, ketahan di sini. Kemudian turun, sempat ketahan juga di garis oranye ini, standar deviasi minus 1. Turun lagi, di standar deviasi minus 2. Naik, turun. Sempat jebol ya di market crash kemarin, kemudian harganya balik lagi ke standar deviasi minus 2. Jadi bisa dibilang standar deviasi minus 2 ini cukup kuat ya. Kalau misalkan teman-teman mau beli di harga yang relatif murah, teman-teman boleh nih mulai beli di harga sekarang. Karena ini sudah mendekati di standar deviasi minus 2. Oke, kita lanjut ke Pakuwon Jati. Sama ya, polanya sama, pasti sama. Karena kalau saat sahamnya naik tuh, lihat dia sempat ketahan di sini, naik ketahan di standar deviasi plus 1, naik ketahan di standar deviasi plus 2, kemudian turun. Turunnya pun kelihatan polanya. Ketahan di sini, turun lagi, ketahan lagi di sini, di garis ini, naik, ketahan lagi di garis ini, kemudian turun, jebol, turun lagi kemarin market crash, sampai di sini di garis standar deviasi minus 2. Mantap nih yang dapat di harga ini. Kalau nggak salah kemarin sempat ke bawah 300. Ini bagus banget nih kalau bisa serok di sini. Kemudian sekarang naik dan tertahan di standar deviasi minus 1. Gitu ya, teman-teman bisa lihat sendiri polanya dan menentukan trading plan, investing plan untuk masing-masing. Lanjut, Sido muncul. Ya sama ya polanya. Setiap garis tuh kemungkinan besar dia ketahan. Ini sempat bolak-balik ya di sini, kemudian turun, jebol, dan ketahan di garis standar deviasi minus 2. Lanjut, mentok naik, mentok lagi garis ini, naik mentok, turun mentok, naik tembus, mentok di plus 2. Kelihatan ya. Kemudian turun ya, kemarin sempat turun drastis di market crash, dan ya ketahan juga, hampir ketahan juga kan di standar deviasi minus 1. Naik, ketahan di standar deviasi plus 1, lanjut, nah sekarang ini posisi di sini nih, mentok di sekitar standar deviasi plus 2, kurang lebih polanya sama kayak gini. Jadi kalau mungkin kita lihat data statistik, data historis, ada kemungkinan harganya akan turun. PI-nya akan turun ke sekitar mungkin 22,3. Jadi teman-teman bisa atur ya trading plan-nya. Lanjut, Indo Tambang Raya Megah, ITMG. Nah kalau ini kelihatan lah polanya ya, karena ITMG ini adalah saham komoditas, saham batubara. Jadi pergerakan harganya akan sangat tergantung dengan harga batubara.
ketika harga batu bara tinggi, maka harga sahamnya pun akan naik tinggi. Bisa jadi PI-nya rendah, PI-nya tinggi, yaitu sangat tergantung dengan harga komoditas. Ya, teman-teman bisa cek ya data historis komoditas batu bara, kemudian teman-teman bandingkan dengan grafik ini. Oke, kurang lebih begitu cara menghitung harga wajar dan diskon menggunakan pendekatan PI ratio. Tentu banyak sekali metode penghitungan harga wajar saham-saham yang lain, metode-metode lain itu sangat banyak sekali. Tapi saya mau kasih tahu, ini adalah salah satu cara saya menghitung harga wajar dengan sederhana. Kelihatan gampang kan ya? Diaplikasikan datanya gampang, olah datanya gampang, dan harga wajarnya pun ya gampang juga ketahuan. Dan perlu diingat, menurut saya, harga wajar adalah sebuah range. Kita nggak bisa bilang harga wajar ini 10.754. Nggak bisa. Kita harus gabungkan dengan metode lain sehingga nanti didapat range-nya berapa. Contoh mungkin dengan metode ini 10.000, dengan metode lain 12.000. Ya mungkin harga wajarnya di antara 10.000 sampai 12.000. Itu adalah range. Gitu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau misalkan video ini banyak yang nonton, kalau teman-teman pada suka, saya akan bikin lanjutan episodenya, yaitu menghitung harga wajar juga dengan metode yang lain. Mudah-mudahan video ini dapat menambah referensi ya, untuk teman-teman menentukan rencana investasi ataupun rencana trading yang baik, sehingga kita semua sama-sama bisa dapat untung. Happy investing! Thank you! Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.